Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu, salam sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini diceritakan bahwa orang-orang Farisi meminta kepada Yesus suatu tanda dari surga. Mendengar permintaan ini, Yesus mengeluh dalam hati dan akhirnya memberi jawaban tegas. "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Jawaban ini mengisyaratkan akan Yesus dan mereka akan diberikan tanda Yunus yang melambangkan Yesus selama 3 hari di dalam perut bumi atau di makam sebelum ia dibangkitkan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kisah ini Yesus merasa sangat kecewa terhadap orang-orang Farisi yang mau mencobai dia, yakni dengan meminta tanda dari surga. Alasan mereka meminta tanda itu dikatakan hanya untuk mencobai Yesus, bukan untuk semakin diyakinkan atau diteguhkan dalam mengambil keputusan apakah menerima Yesus sebagai utusan dari Allah atau tidak. Kita tahu bahwa sejak awal mereka sudah menolak Yesus sebagai utusan Allah, sehingga tanda yang mereka minta itu hanya dijadikan alasan untuk menjatuhkan Yesus. Bila hati masih tertutup, seseorang tidak akan pernah mau mengubah keputusannya, kendati keputusan itu jelas-jelas tidak tepat. Hanya orang yang senantiasa membuka hatilah yang dapat mengenal Yesus secara benar dan mau mengikutinya. Hati yang terbuka adalah hati yang diliputi oleh cinta kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam melaksanakan tugas pewartaan Injil, tak jarang kita berjumpa dengan orang-orang yang mirip dengan orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini yang kita renungkan bersama. Mereka meragukan isi pewartaan kita. Mereka mengatakan baru akan percaya kepada pewartaan Injil yang kita sampaikan kalau kita bisa memberikan tanda dari surga. Kita tidak perlu terjebak oleh tuntutan orang-orang yang degil hatinya, yang iri hatinya semacam itu. Lebih baik kita pergi ke tempat lain untuk meneruskan pewartaan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di dalam tempat-tempat lain kita akan berjumpa dengan orang yang mau percaya meskipun tidak melihat tanda. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam pengalaman hidup kita ada kalanya
kita merasa mengeluh terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Sebagai contoh, kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai. Belum lagi perasaan kehilangan itu selesai, tiba-tiba hilangnya kesempatan untuk menemukan pekerjaan yang layak, atau bahkan sudah bekerja tiba-tiba disuruh resign, di PHK. Masih bingung mencari dan mendapatkan pekerjaan yang baru, difitnah oleh orang-orang dekat dengan kita, dan seterusnya. Biasanya tanpa sadar kita mengeluh mengapa Tuhan memberikan cobaan ini tanpa henti. Kita sering mengeluh merasa kok tidak ada lagi orang yang baik dengan kita. Sedih hatinya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan Uda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai murid Kristus adalah orang-orang yang tidak harus melihat tanda-tanda istimewa. Kita percaya karena iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa lihat Ibrani 11 ayat 1. Sebagai orang yang beriman, kita lupa bahwa setiap pengalaman yang Tuhan berikan tentu memiliki maksud tersendiri. Tuhan ingin agar kita kuat dan bertahan dalam situasi apapun berkat salib Kristus. Jadi apapun bentuknya pencobaan itu, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Dalam sabdanya Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah permenungan kita hari ini. Untuk mengakhiri permenungan kita hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami yang sering meminta tanda pada dunia kami saat ini, khususnya pada bangsa dan negara kami. Kami seringkali lupa bahwa semuanya itu butuh proses. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang sabar dan bijaksana dalam melaksanakan firman-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.